Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya Mak Muri menghidupkan kembali channel YouTube-nya. Selamat datang ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat akun Instagram aku, ya aku di sana menyampaikan bagaimana bahagianya aku seorang Muri Handayani yang bisa bagi aku ya mengubah hidup aku bersama suami bareng-bareng mengubah kondisi finansial yang tadinya ketika menikah tidak punya apa-apa, izin Allah, tinggal di kontrakan petakan beberapa kali, tinggal di pondok mertua indah beberapa tahun, akhirnya tahun 2017 bisa mewujudkan rumah impiannya. Kemudian Allah juga izinkan impian-impian lainnya satu persatu Allah kabulkan. Nah, sebagai apa ya rasa syukur aku pengen banget membantu teman-teman untuk juga mewujudkan impiannya. Ya, aku ingin membersamai teman-teman. Oleh karena itu, aku bikin program ini namanya Wujudkan Impian. Kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Nanti di sana ada tugas-tugas yang akan teman-teman lakukan dan teman-teman bisa terkoneksi dengan aku di grup Pasar Muslimah ya. Juga aku minta teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom komen. Oke, untuk mewujudkan impian, langkah-langkahnya apa aja sih yang Mak Muri lakukan ya, teman-teman ya? Yuk, yang pertama adalah di sesi kita ini yaitu setting visinya kita apa. Jadi gini, Mak Muri tanya nih ya ke guru-guru nih, apa sih rahasianya guru-guru aku tuh bisa sukses? Ternyata ada benang merahnya. Kesamaannya adalah visi. Jadi mereka semua itu punya visi yang jelas gitu, Mak. Jadi dalam menjalani bisnisnya, dalam menjalani hidupnya, enggak yang sekedar ya udahlah jalanin aja gitu. Mereka enggak gitu, Mak. Jadi mereka punya visi sebagai panduannya. Semua hal yang dilakukan nyambung dengan visinya. Ilmu yang dicari, hal-hal yang mereka cari tahu, komunitas yang diikutin, itu harus sesuai dengan visinya. Jadi sukses itu kayak perjalanan ya, Mak ya. Perjalanan tanpa tujuan, ya sama aja kita nggak akan pergi kemana-mana. Cuma muter-muter di situ aja. Nah, kayak misalnya kita traveling nih, Mak. Kita udah di mobil nih, mau kemana ya? Belok kanan atau belok kiri nih? Kanan aja deh gitu ya. Tahu-taunya ya muter-muter ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gitu? Nah, di mana-mana kalau mau traveling itu kan tentuin dulu tujuannya ya, gitu kan? Tentuin dulu tujuannya. Misalnya nih, kita mau kemana ya, Mak? Kita mau ke Turki deh, misalnya gitu ya. Kita mau ke Turki nih, pengen banget melihat tempat bersejarah, salah satunya Hagia Sophia, misalnya gitu ya. Membayangkan betapa indahnya arsitektur di sana, sejarah Islam yang luar biasa di sana, membayangkan kebahagiaan yang ada di sana. Kita mau banget ke sana gitu kan ya. Nah, itulah visi, Mak. Jadi visi itu mengetahui apa yang ingin kita capai. Ya, kita punya bayangan, kita mau mencapai apa sih? Nah, visi seorang Muri Handayani ternyata ini sudah mulai terbentuk, Mak, dari ketika aku remaja. Kala itu, papa aku supir angkot, mama aku tukang gado-gado, mama aku juga jualan kreditin, spray, perabot ke tetangga-tetangga gitu ya, ke teman-temannya mama aku gitu, demi bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, dengan papa aku yang supir angkot, mama aku yang sibuk jualan juga di luar rumah gitu, akhirnya membuat aku ngerasa quality time dan kuantitasnya kurang gitu. Aku ngerasa kalau bahasa anak sekarang tuh parentless ya gitu ya. Aku mau curhat nggak ada orang tua, aku mau ini orang tua nggak ada misalnya gitu ya. Mau ada event apa, dah pokoknya aku ngerasa bagi aku ya, aku tidak menyalahkan orang tua aku sangat bangga sekali karena orang tua aku yang qadarullah hanya lulusan SLTA dua-duanya bisa membantu anak-anaknya lima-limanya bisa jadi sarjana semua, Masya Allah luar biasa. Tapi aku sebagai seorang anak ngerasa aku haus kasih sayang, ya belum tercukupi gitu. Nah, kemudian berlanjut. Aku menikah dengan suami tahun 2008 Desember. Izin Allah tahun 2009 sudah memiliki anak langsung. Dan ternyata anak pertamaku itu meninggal dunia di usia 2,5 bulan, Mak. Bayi lagi lucu-lucunya. Tapi mohon maaf ya, Mak Muri nggak bisa ceritain kronologisnya. Nanti aku jadi nangis nih. Nah, tapi kejadian itu akhirnya membuat aku semakin kuat tekadnya gitu, Mak. Aku akan menjadi ibu rumah tangga karena kan waktu aku remaja tadi aku punya punya rasa eh, apa ya parentless tadi itu ya. Pokoknya aku nanti kalau udah punya anak, aku nggak mau ninggalin anak aku mau deket sama anak aku mau nggak mau anak aku ngerasain parentless seperti yang aku rasain dulu waktu aku remaja gitu ya.
Nah, dari sana ternyata Allah Allah setting gitu ya takdir aku bahwa anak pertama aku kan meninggal dunia usia 2,5 bulan tadi itu ya. Nah, itu yang makin membuat menguatkan tekad aku gitu bahwa aku akan menjadi ibu rumah tangga yang dekat sama anak-anaknya. Ketika aku beraktivitas aku di rumah aja, ya. Nah, ternyata izin Allah akhirnya, oh ini aku mau kasih lihat nih foto anak aku yang pertama ya. Nah, ini Mak, namanya Aurelia Adia Chanti. Insya Allah ya. Udah deh, ntar aku jadi nangis lagi nih ya. Lanjut ya, Mak. Nah, akhirnya izin Allah, aku mulai cari-cari tahu gimana sih punya income dari rumah gitu. Kenal lah sama temen, cari tahu. Dulu belum ada kelas-kelas online ya, Mak. Dulu aku belajarnya offline gitu, ikut workshop, ikut seminar offline gitu. Nah, akhirnya ketemulah apa jualan secara online. Dulu aku jualannya macam-macam. Ya, aku dulu ke teman-teman yang tinggal di Jakarta tahu ASMK ya. Di sana aku beli tuh barang-barang perintilan gitu ya. Aku jualan secara online. Kemudian yang tinggal di daerah Tangerang tahu BSD. Dulu ada Gramedia besar di sana, banyak buku obrolan, Mak. Jadi buku obrolan sampai 75% aku beli di sana lalu aku jual online. Ternyata di daerah-daerah itu buku-buku nggak sama gitu nilai obralnya. Jadi aku beli diskon 75%, aku jual diskon 50%. Pokoknya gimana caranya menghasilkan uang. Dan itu aku sudah mulai secara full online semuanya gitu ya. Aku iklan di Kaskus, aku iklan di Baris Gratis, aku iklan di Multiply. Ya dulu ada blog namanya Multiply. Hingga akhirnya datanglah Facebook. Nah, mulai tuh Mak Murid mulai masuk di dunia Facebook. Kemudian izin Allah akhirnya tahun 2011 aku mendirikan brand Raza. Jadi ini aku berdua sama sahabat aku namanya Teh Desi. Ra itu nama anaknya Teh Desi Raka, Za itu nama anak aku Zafran. Raka dan Zafran jadilah Raza. Biasanya mama kalau gitu suka maksa ya pakai nama anak ya. Nah, jadilah Raza ini mah produsen inner hijab waktu tahun 2011. Ini foto aku kalau nggak salah tahun 2000 let's say 2012 atau 13 ya, aku lupa deh. Nah, dari sana alhamdulillah awalnya modal aku 6 juta, TDC 6 juta, izin Allah terus berkembang, Mak. Bahkan di bulan pertama, kedua itu income-nya bisa sampai puluhan juta. Izin Allah ya, Masya Allah. Dan itu full online. Kadang ini bazar ini karena aku lagi ada ikut kayak ke kompetisi-kompetisi gitu, Mak. Nah, ditambah lagi tahun 2013 ketika Instagram mulai ramai di Indonesia ya. Nah, aku mulai ikut jualan di sana. Kemudian dan ternyata aku ngerasa gini, ini tahun 2013 ya. Aku ngerasa ya Allah, ternyata jadi ibu rumah tangga banyaknya aktivitasnya di rumah tidak seperti wanita karir kerja kantoran yang setiap pagi pasti keluar rumah ya kayak mama aku harus ke pasar, ke warung itu warungnya tidak di rumah gitu ya waktu itu. Papa aku juga harus di luar rumah karena sebagai supir angkot gitu. Jadi akhirnya dua-duanya di luar rumah gitu kan. Waktu itu suami aku juga awalnya masih kerja di luar kota, aku stay di rumah. Jangan sampai aku juga di luar rumah gitu. Dan ternyata izin Allah kan dari tahun 2011 membangun Raza ini pertumbuhannya luar biasa. Nah, dari sana aku punya punya keinginan, aku ingin mencetak muri-muri berikutnya. Aku ingin menghadirkan sosok ibu di rumah tapi tetap bisa menghasilkan seperti apa yang sudah aku alami gitu teman-teman. Nah, dari sanalah lahir SBO, Sekolah Bisnis Online. Dan aku memiliki visi meresainkan ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar rumah, terutama yang masih memiliki anak kecil. Karena aku tahu banget gimana rasanya ya, walaupun aku udah remaja waktu itu ya, aku ngerasainnya, tapi orang-orang yang anak kecilnya di rumah sedih ketika mamahnya berangkat kerja dan si mama juga sedih meninggalkan anaknya gitu. Dan ternyata ada solusinya di bisnis online. Itu yang aku jadikan visi gitu ya sejak tahun 2013 itu. Nah, saat berdirinya SBO ini aku juga nggak kebayang ya, aku bisa membantu berapa banyak orang. Pokoknya aku mau ngebantu aja, aku ingin menduplikasi seorang muri gitu ya, menjadi muri-muri yang lainnya. Nah, visi itu pokoknya bukan sesuatu yang sifatnya detail, strategis gitu ya. Visi itu sebuah gambaran gitu loh, Mak, ya. Sebuah kalimat yang kamu tahu di dalamnya tuh apa ya, Mak ya? Ya bisa terwujud. Nah, gitu. Tapi kita nggak kebayang dulu ya langkah-langkahnya kayak gimana. Nah, ini ya, ini visi aku. Aku pengen banget teman-teman juga memiliki visinya. Jadi di sini tanda kutipnya meresainkan
bukan berarti hanya yang kerja kantoran ya, tapi yang kayak kerjanya jauhan lah dari rumah gitu kan. Ayo, ternyata banyak pilihan dari rumah itu gitu ya. Kemudian em, visi itu apa ya? Kalau kita mendalami lagi, kita ngerasa excited gitu. Kita ngerasa ada passion. Coba ya teman-teman semuanya yang di rumah sambil nyimak ya. Coba renungkan lagi, minta bimbingan sama Allah untuk bisa menemukan jawabannya. Apakah berbisnis di bidang A ini adalah visi aku? Apakah memberikan pelayanan di bidang B adalah visi aku? Apakah menjadi ibu rumah tangga yang fokus membantu anak-anaknya hafiz 30 juz, kemudian si anak-anak ini nanti jadi presiden, wah amin gitu ya, presiden Indonesia hafal 30 juz, ya Allah amin ya Allah ya, semoga kita dipantaskan ya rakyatnya ini ya, punya pemimpin yang sehebat itu. Nah, apakah aku membuka rumah asuh bagi ratusan atau ribuan anak yatim adalah visiku yang tepat ya Allah gitu. Jadi visi itu sesuatu yang subjektif ya, yang dekat dengan hati kita. Karena di awal kita mungkin bingung, maka tentunya harus minta dulu petunjuk sama Allah ya, teman-teman ya. Nah, dengan teman-teman melakukan perenungan visi ini, pada akhirnya bisa jadi nih berbeda dengan apa yang sudah teman-teman lakukan sekarang. Yang tadinya punya karir, akhirnya jadi belok karirnya, atau ganti bisnisnya, atau bahkan sampai pindah tempat tinggal karena pengen mewujudkan visinya, menyelamatkan hewan yang dilindungi misalnya gitu ya. Akhirnya harus pindah dari kota ke dekat dengan tempat hewan yang dilindungi itu. Misalnya seperti itu. Itu konsekuensinya teman-teman. Tentu visi besar kita, visi utama kita sebagai manusia adalah pengen masuk surga gitu ya. Itu pasti ya visi kita semuanya pengen masuk surga. Tapi kita pengen masuk surganya itu melalui ikhtiarnya apa nih di muka bumi. Ya Pak ya? Jadi visi itu sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Ya sesuatu yang bisa memberikan dampak. Nah ini kunci garis di bawah Mak. Bahwa visi harus memberikan dampak untuk kehidupan orang lain. Visi bukan hanya sekedar tentang kita. Ya, mau punya duit banyak, pengen ke Mekah tiap bulan ya, misalnya gitu ya, bukan. Tapi visi itu tentang kontribusi kita terhadap kemanusiaan. Coba merenungkan lagi. Jadi, udah ketemu belum nih visinya nih ya? Kalau belum itu it's okay ya, Mak ya. Kita mundur dulu sejenak, kita me time dulu sampai benar-benar kita terkoneksi dengan diri kita, minta petunjuk sama Allah, dibawa zikir gitu ya. Selama ini kita mungkin terlalu sibuk ngurusin rumah, ngurusin anak, karir, bisnis, tetangga, orang tua, komunitas. Wah, kita nggak punya waktu untuk benar-benar bertanya sama diri sendiri. Ya, dengarkan diri Ma sendiri. Coba sekarang ambil alat tulis deh Ma ya. Tanyakan kepada diri sendiri. Kalau sudah ada bayangan mulai tulis. Apa sih visi saya? Kenapa saya diciptakan sama Allah di muka bumi ini? Apa kontribusi saya untuk kehidupan orang lain? Aku yakin dengan visi membantu ibu rumah tangga yang lain, Ma, agar tetap dekat dengan anaknya, itu bisa membuat aku bahagia. Ya, bisa membuat aku bahagia gitu. Dan aku ngerasa perjalanan hidup aku kayak udah Allah setting gitu. Gitu dulu nih, biar Makmuri ngerasain sebagai anak yang orang tuanya sibuk di luar tuh kayak gini loh rasanya. Makmuri sebagai ibu ya, yang anaknya ternyata cuma sebentar kayak gini loh rasanya kehilangan. Jadi gimana caranya seorang murid ini bisa membantu orang lain untuk tidak merasakan sebagai anak yang jauh dari orang tuanya dan sebagai orang tua yang menyesal ya karena sudah meninggalkan anaknya dengan kesibukan yang lain gitu. Oke? Jadi ketika nanti Mak sudah menemukan visinya ya, Mak bisa jalankan dengan sukacita, Mak excited setiap hari aku ingin mewujudkan visi tersebut. Gitu. Oke, Mak? Siap ya? Sudah mulai ketemu kira-kira gambarannya? Nah, kemudian nanti visi ini tentunya kita lagi-lagi harus minta petunjuk sama Allah. Lalu serahkan sama Allah. Kayak nggak kebayang gitu ya. Aku pengen membantu 1.000 anak yatim. Caranya gimana ya? Kayaknya nggak mungkin banget deh seorang ibu rumah tangga. Nggak usah dulu dipikirin. Ya, ketika sudah ketemu visinya, serahkan sama Allah. Ya, nanti kita minta ridhonya Allah, kita minta petunjuk sama Allah, caranya gimana ya Allah. Tapi kita tidak akan kita bahas di sesi pertama ini ya, Mak ya. Di sesi pertama ini aku minta Emak dengan tenang ya, temukan visinya apa. Jadi ingat garis bawahi, visi adalah membuat perubahan.
Ya, ini dulu, visi adalah membuat perubahan positif bagi orang lain. Nanti dampaknya bagi kita insya Allah itu akan ada ya. Tapi kita harus punya dulu visi besarnya, melakukan perubahan positif yang memberikan dampak untuk orang lain. Oke, Mak? Nah, begitu juga dengan berbagai tawaran nih yang masuk ke aku. Mak Muri kerjasama dong, bisnis Mak Muri ini dong, itu dong. Mohon maaf, banyak sekali tawaran-tawaran yang aku tolak, Mak. Jadi aku hanya menerima tawaran kerjasama, tawaran bisnis, tawaran kolaborasi, hanya yang sesuai dengan visi misinya aku aja. Mak Muri, bapak-bapak dong, dibikinin gini-gini. Mohon maaf ya, Mak Muri untuk sekarang lagi fokus dulu untuk membantu emak-emak gitu. Makanya apapun yang ada kaitannya dengan emak-emak, Mak Muri nulis buku tentang emak-emak, Mak Muri bikin event tentang emak-emak, Mak Muri pemberdayaan emak-emak, fokusnya ke emak-emak. Karena aku ingin membantu mewujudkan visi aku tadi itu yang bisa berdampak positif bagi emak-emak biar resign, tanda kutip. Kebayang ya teman-teman? Ayo, sekarang teman-teman di PR sesi pertama yang teman-teman lakukan adalah me time. Ya, me time, fokus sama diri sendiri, cari tahu apa sih yang Mak suka, kira-kira bidang apa yang akan menjadi visinya Mak untuk melakukan perubahan kebaikan. Ya, poin dua, ajukan pertanyaan. Perubahan kebaikan apa yang ingin aku lakukan di muka bumi ini? Ya, setelah itu, rangkai dalam satu kalimat kayak tadi Mak Murim yang merisainkan ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar dan memiliki anak kecil. Kalau emak anaknya udah di pesantren semua, ya nggak apa-apa tuh. Emak mungkin punya kegiatan banyak di luar, misalnya gitu ya. Tapi ya enaknya sih perempuan di rumah aja ya gitu ya. Pokoknya silakan aku kembalikan ke teman-teman. Tidak ada judgement, tidak ada kamu salah, kamu benar. Pokoknya ketika emak sudah merasa nyaman dan emak sudah tanyakan, minta petunjuk sama Allah, kira-kira nih visinya apa, lalu rangkai dalam satu kalimat, dan poin empat adalah coba sampaikan visinya Mak ke orang lain. Nanti kita bisa saling saling sharing ya di grup Pasar Muslimah ya. Teman-teman yang belum join grup Pasar Muslimah, grup WA-nya, boleh DM aku untuk cari tahu linknya kemana, atau nanti aku kasih ya di link deskripsi ya untuk daftar ke grup Pasar Muslimahnya. Setelah itu, Ma minta feedback. Oh iya ya, kamu tuh oke banget tuh di bidang itu gitu ya. Aku ingin membangun 100 sumur di Indonesia karena banyak yang kekeringan, banyak daerah terpencil yang susah ngambil air. Silahkan. Ya, Mamuri, aku ingin membuka lapangan kerja buat emak-emak sekampung di daerah aku. Banyak yang putus sekolah anak-anaknya. Aku ingin pemberdayaan perempuan. Silahkan. Terserah teman-teman ya. Nah, visi itu sampaikan sehingga teman-teman bisa mendapatkan feedback dari orang-orang terdekat. Mamuri, gimana kalau orang terdekat aku ternyata toksik? Misalnya gitu ya. It's okay, teman-teman bisa kita ada di circle Pasar Muslimah ya. Nanti teman-teman sampaikan di sana. Kita ada sesi sharingnya setiap hari Senin sampai Kamis di jam 1 sampai jam 5 ya. Lalu yang kelima, jangan lupa minta petunjuk Allah. Apakah ini benar? Lalu jika ini memang Allah ridho, beri petunjuk ya Allah, tahapan-tahapannya, bagaimana cara mewujudkannya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di sesi berikutnya ya. Dari aku sekian, semangat mengerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, sampai ketemu di grup.